Pikirnya, kamu cuman di depan aja muji-muji Iya. gitu. Jadi Kamu yang jilat-jilat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi dalam acara YouTube channel kita. Kita ngobrolin tentang bisnis ya. Nah, tema kita kan dari waktu ke waktu sudah berubah ya. Jadi mudah-mudahan sesuai lah dengan interestnya kita masing-masing ya. Sore hari ini kita ketemu lagi, saya dapat temen nih ya, yang sudah sering kita ajak ngobrol juga karena pendapat mereka yang juga lumayan berkesan buat saya gitu ya. Hari ini saya bertemu dengan Nino ya dan Mimi. Mengapa saya ajak mereka ngobrol? Karena obrolan kita sesuatu yang santai aja, sesuatu yang terjadi sehari-hari. Nah, saya ingin bicara mengenai itu karena saking terjadinya sehari-hari, kadang-kadang kita juga suka lupa bahwa ada pendapat-pendapat yang supaya kita jangan sampai terbawa oleh ego kita ya. Kadang-kadang kita juga punya pendapat pribadi lalu menjadikan itu sebuah teori yang harusnya diikuti oleh semua orang. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sosial, kita juga harus ingat selalu cerdas emosional ya. Jadi jangan sampai kita secara personally punya pendapat lalu itu dijadikan pendapat kita semua. Nah, kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam lingkungan, dalam pluralisme yang kita harus bisa juga memahami pendapat orang lain. Oke, Mimi dan Nino saya ajak ngobrol karena ya kita sehari-harinya juga sering ketemu dan ngobrol juga. Dan saya yakin kita juga banyak berinteraksi dengan orang-orang ya, bertemu dengan orang-orang. Ceritanya biar saya mulai dulu ya sebagai tema sebuah peristiwa yang menurut saya cukup memicu ya kita sampai pada sebuah keyakinan gitu ya, sebuah konsep ya, kebiasaan gitu. Jadi begini ceritanya, ini bulan puasa. Jadi suatu waktu di bulan puasa, biasa kalau bulan puasa kan kita ramai ya menjelang maghrib ya. Jadi rumah biasanya mulai ramai ya, terutama mereka yang puasa dan kerja di kantor. Waktu ramainya di rumah itu biasanya menjelang maghrib. Orang-orang mulai pulang kantor. Ada yang mungkin juga membawa makanan yang dia lakukan diburu dulu, dicari dan didapatkan makanan khas gitu ya, dari barangkali pisang hijau gitu ya, sudah pada tahu ya pisang hijau ya, makanan Makassar itu yang juga sering susah dicari tapi juga menjadi ciri-ciri khas buka puasa, sampai lemang ya. Barangkali ada yang tahu lemang, karena saya orang Medan, saya selalu ingat sama lemang. Kalau di bulan puasa, lemang itu kita kadang-kadang makan dengan dicampur gula pasir atau pakai serikaya ya. Ada juga masyarakat yang menggunakan tape di situ. Itu menarik ya, untuk teman kita buka puasa. Nah, itulah ciri-ciri khasnya. Nah, ini suatu hari ketika bulan puasa, ini saya cerita tentang bulan puasa. Suatu hari ketika bulan puasa, itu rumah saya rame gitu. Orang-orang udah ada yang pada pulang kantor, ada yang juga membawa oleh-oleh lalu pada bercerita. Nah, kebetulan saya sedang duduk-duduk nih dekat dapur gitu ya. Di situ tiba-tiba HP saya berbunyi. Dari hiruk-pikuk orang-orang yang ngobrol tentang makanan, HP berbunyi gitu. Begitu berbunyi, saya
refleks gitu ya, otomatis ya kita langsung mencoba menjawabnya kira-kira siapa ya. Dan ternyata di ujung sana halo begitu, langsung saya sapa dengan assalamualaikum gitu ya. Langsung ada jawaban waalaikumsalam dengan suara yang sangat berat gitu ya. Saya menduga-duga sambil berpikir, nih kira-kira siapa ini ya, telepon sore-sore, udah waktunya mau berbuka puasa pula bapak ini. Ternyata jawabannya dari ujung sana adalah, saya Pak Jo, saya Ari Ginanjar katanya. Wah, mungkin kalau ada yang kenal dengan Pak Ari Ginanjar pasti juga tahu ya. Beliau adalah seorang guru besar ya, master guru ya, yang luar biasa dari ISQ ya, yang sering sekali mendidik teman-teman kita yang gedungnya pun sangat megah di Simatupang, di mana saya termasuk salah satu yang mengarahkan teman-teman di perusahaan saya, karyawan, untuk belajar leadership di Pak Ari Ginanjar itu. Beliau itu adalah orang yang sangat saya hormati. Saya rasa dia guru yang luar biasa, mendidik kita, meningkatkan pemahaman iman dan takwa gitu ya. Bukan siapa-siapa yang dalam arti sore hari itu bisa saya duga, tapi beliau tiba-tiba saja telepon dan membuat saya lumayan kaget, karena beliau memang teman baik yang memang sudah sering juga kita ajak ngobrol, tetapi sore hari itu di luar dugaan lah, boleh dibilang begitu. Dan ketika saya tanya lebih jauh lagi, ternyata Pak Ari Ginanjar itu sore hari itu ya, ini ceritanya waktu itu, beliau memang sengaja telepon untuk menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, seorang guru, teman baik yang sangat kita hormati. Kalau kita ketemu, mungkin kita bicara bisnis, mungkin kita bicara mengenai training dan sebagainya. Menanyakan kabar, ya, menanyakan kabar. Sepertinya sesuatu yang biasa-biasa saja di bulan puasa, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak, gitu. Something yang sepertinya natural, biasa, tetapi disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa, yang menjadi teman yang sangat kita hormati. Jadi membuat saya kaget juga, tapi juga tersadarkan. Apa yang membuat saya tersadarkan? Apa yang dilakukan Pak Ari Ginanjar sore hari itu, tanpa kita embel-embelin dengan segala macam obrolan yang lainnya, tapi intinya adalah, pernahkah kamu di suatu hari ya di luar dugaan mendapat telepon dari seorang teman dan hanya menanyakan apa kabar? Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan lupa sama teman kita yang dekat. Kadang-kadang kita malah tidak pernah telepon dengan dia. Tapi mendapat telepon dari seorang seperti Pak Ari Ginanjar membuat saya terinspirasi. Terinspirasi menjadi apa? Saya jadi ingat, saya juga punya teman-teman, saya juga punya sahabat-sahabat yang barangkali karena jarak sudah lama pula saya tidak pernah lagi kontak-kontak dengan mereka. Bukannya tidak kenal, bukan lagi sudah tidak bersahabat, tetapi karena kesibukan kita nggak pernah kontak-kontak lagi. Padahal kalau kita kontak hanya menyampaikan apa kabar, selamat menjalankan ibadah puasa, itu kan adalah sesuatu yang menunjukkan terjaganya silaturahmi kita. Nah, itu membuat saya terinspirasi, dan juga karena itu saya mencatat dan mengingat itu sebagai sebuah ide, inspirasi untuk saya jalankan. Nah, mulai saat itu, sore itu juga bahkan, setelah kita ngobrol di telepon, saya malah menelpon teman-teman saya yang lainnya. Bahkan ada karyawan yang sudah berhenti bekerja beberapa tahun, tiba-tiba saya telepon dia kembali untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan dia sangat gembira menerima telepon dari saya. Coba deh kamu lakukan hal yang sama. Saya yakin kita akan menemukan sebuah experience yang lain, yang baru. Nah, ucapan terima kasih dalam
dalam Islam sebagai wujud syukur kepada Allah. Ya, kadang-kadang yang kita tahu adalah banyak orang juga yang menyampaikan terima kasih itu dalam jasakalahu khairon, ya, biasanya itu ya singkat bahasa Arabnya begitu, dalam arti semoga kamu juga mendapatkan ucapan terima kasih itu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi kamu. Itu ucapan yang baik ya. Jadi dalam agama pun Rasulullah juga memberikan contoh melalui hadis dan sebagainya bahwa kita mendapatkan hal yang baik, kita kembalikan dengan hal yang lebih baik lagi. Itu kira-kira sebuah ide saja ya tentang terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu biasanya juga diikuti dengan rasa syukur, ya kan? Terima kasih, saya juga sangat bersyukur karena kamu muncul hari ini ngobrol dengan saya. Nah, ini yang saya juga ingin mengangkatnya menjadi sebuah tema untuk kita obrolin dengan Mimi dan juga Nino ya. Walaupun bukan sebuah kebiasaan kita, tapi apa yang dilakukan Pak Ari tadi itu menjadikan sebuah kebiasaan yang sangat menyenangkan bagi kita, mungkin di bulan puasa ataupun di waktu-waktu yang lain ya, ketika kita bisa lakukan hal itu. Saya sih, yang saya ingin tahu sih sebetulnya dari teman-teman ini, Nino dan Mimi, pernah nggak sih kamu merasa ingin menyampaikan terima kasih? Dan biasanya terima kasih yang kita sampaikan itu diikuti juga dengan semacam puji ya, atau pujian. Misalnya katakanlah kalau kita sampai di sebuah tempat, pintu dibukakan, pasti kita bilang terima kasih Pak, apakah itu security dari bank atau apa. Tapi kemudian suka ditambahkan dengan sebuah perasaan tambahan ya, misalnya security-nya bukakan pintu, kita bilang terima kasih. Nah, yang menyangkut di pikiran kita adalah, wah, security-nya baik sekali ya, senyumnya manis barangkali ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang kita alami. Nah, sore hari ini ya pengen saya ajak ngobrol tentang terima kasih yang kemudian kamu ikuti dengan rasa syukur, yang nantinya juga kamu akan terbawa untuk menyampaikan sebuah pujian ya. Karena terima kasih itu biasanya kita ikuti dengan sebuah perasaan yang sangat berterima kasih dan memuji atas sebuah perbuatan yang baik itu. Nah, mungkin siapa yang mau bisa saya ajak ngobrol duluan ya? Apakah Nino, kita ngobrol-ngobrol aja ya, jadi sama teman-teman kita ingin bicara mengenai terima kasih. Kamu baik sekali deh, mungkin kayak begitu ya, intinya kan begitu. Jadi kita berterima kasih atas sesuatu yang kamu lakukan kepada kita melebihi expectation. Ya, seperti tadi saya terima telepon dari Pak Ari, terima kasih Pak Ari telah telepon saya. Kamu telepon saya luar biasa loh, padahal nggak perlu gitu kan. Itu yang membuat saya, di samping rasa terima kasih dan rasa syukur tadi itu, ada pujian di belakang itu. Nah, terima kasih yang dengan pujian itu, pernahkah kita lakukan? Nino, kita baru 2 slide ya. Nanti kita sampai ke slide yang ketiga. Oke, ya, jadi intinya adalah, adakah sebuah peristiwa yang menyebabkan kita mengucapkan terima kasih? Kemudian pastinya biasanya terima kasih itu dengan rasa syukur, dan ditambah pula sesuatu pujian kepada orang yang berbuat kebaikan itu, biasanya kan begitu. Pernah nggak kamu ngalamin hal sederhana seperti itu? Ya kalau sama pacar tuh ya mungkin sering ya. Jadi tapi yang lebih dari itulah, atau yang biasa-biasa lah misalnya. Sebenarnya sih pernah, itu baru beberapa hari yang lalu. Wow. Itu jadi saya memang
kemarin sempat sakit kan, Oh iya. hari Senin saya nggak masuk, terus tiba-tiba hari Selasa ada yang nelfon saya. Itu tuh kayaknya saya ngerasa, alhamdulillah kok ada ya seorang owner gitu, maksud saya seorang bos gitu, mau nelfon saya sampai nanya keadaan saya gimana. Itu sih buat saya terharu ya, jujur ya. Itu dan saya sampaikan ke orang tua saya, maksudnya ibu saya dan keluarga saya sih, saya cerita betapa beliau tuh kayak care banget gitu sama saya ya, terutama karena ini shock banget gitu dengan baru pertama kali itu terjadi dalam hidup saya. Itu sih Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya Mimi. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahu ya akan menjalin hidup ini, kita selalu expectation-nya itu rutinitas ya. Tapi ketika ada sesuatu yang luar biasa, pasti kita sangat mensyukuri, apalagi kalau itu di luar expectation, nanti ada pujian ya. Jadi sepertinya gini ya, kalau misalnya kita bilang ini sebuah hadiah, jadi udah dapat hadiah, ada bonusnya gitu di belakang situ ya. Nah, mungkin Mimi juga pernah ngalamin ya hal semacam itu ya. Banyak sih Pak. Iya. Ya, makasih ya Pak udah diundang ngobrol-ngobrol di sini. Saya sama Mbak Nino. Kalau untuk kebaikan yang terjadi dalam hidup saya, itu pasti banyak sekali. Pastinya. Cuman yang sampai sekarang saya benar-benar terharu dan menurut saya itu merubah pikiran saya, hidup saya, itu waktu saya mengenal teman Bapak juga, keluarganya Pak Brian. Nah itu kan saya kenal beliau udah lama. Betul. Terus banyaklah kebaikan yang beliau lakukan untuk saya, untuk keluarga saya gitu. Yang nggak lupa tuh, maksudnya mereka kan sering beramal, pergi ke panti asuhan gitu. Nah itu saya diajak kan untuk melihat orang-orang. Maksudnya kadang kan kita merasa, aduh hidup kita udah susah gitu. Oh tapi di sisi lain ada orang yang lebih susah lagi daripada aku gitu. Betul. Jadi itu kan membuat bersyukur dan perspektif kita tuh melihat kehidupan beda lah gitu. Dan lagi waktu itu adik saya waktu itu kuliah wisuda, terus beliau kan tinggal di Singapura, datang ke Jakarta untuk hadirin wisuda. Itu kan buat saya tuh wow, dengan kesibukan dengan kesibukan beliau yang luar biasa, tapi mau meluangkan waktu gitu untuk datang. Terus untuk sampai saya bekerja saat ini itu juga ya mungkin lewat campur tangan Pak Brian juga, dan Bapak juga mau terima saya di sini gitu. Kalau dipikir tuh kayak logika nggak mungkin Mimi tuh bisa kerja di sini dengan background saya, dengan mungkin background pendidikan yang nggak mencukupi gitu. Tapi banyak pelajaran yang saya ambil di sini gitu, yang menjadikan saya tuh belajar lagi gitu. Iya. Itu suatu hal yang luar biasa sih. Luar biasa ya. Jadi ternyata kita dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin terbiasa mengucapkan terima kasih, yang merasa terima kasih itu sesuatu yang wajib lah. Tapi kemudian kita mulai menyadari ya, selain dari terima kasih itu ada bonus di belakangnya, yang kadang-kadang kalau kita semakin menyadari dan mendalami itu, kita akan menemukan hadiah-hadiah luar biasa ya di belakang itu. Seperti cerita Nino tadi tentang sebuah telepon, barangkali sederhana ya, tapi kemudian juga di balik itu juga ada rasa syukur, dan kemudian ada sebuah pujian ya. Barangkali mungkin kalau kita melihat aturan agama dan sebagainya, Allah pasti juga sering juga bilang kepada kita itu sebuah kebaikan itu dibalas berlipat ganda ya. Belum kita bicara mengenai lipat gandanya, itu sebenarnya hadiahnya sudah ada di depan mata ya. Jadi saya juga sangat bersyukur ketika kita misalnya bertemu dengan seseorang seperti kamu, dengan orang yang sangat luar biasa. Setelah kita dalamin, ternyata orang itu punya dampak yang begitu besar ya. Jadi tidak sekedar terima kasih kita sudah bersahabat,
ternyata selain dari bersahabat, kita mulai mengingat persahabatan kita itu apa saja. Waktu dulu, kalau saya merasakannya, saya itu lebih seorang orang tua yang anak-anaknya udah besar-besar. Kemudian mereka juga sudah menjalankan hidupnya masing-masing. Jujur saja, perjalanan hidup anak saya tuh lebih banyak diwarnain dengan pekerjaan saya yang rajin, yang sibuk sendiri. Kadang-kadang tidak memperhatikan anak-anak saya. Nah, kurang memperhatikan anak-anak itu sebuah kehilangan, kadang-kadang sebuah story yang saya sangat rindu. Saya juga bukan tidak ingin mengumpul dengan mereka, tapi karena pekerjaan, akibatnya saya sibuk dengan pekerjaan. Tapi ketika kita ingat teman kita yang menjadi sahabat, kita ngumpul, barangkali kita ngobrol, kita ingat kembali persahabatan kita ini ternyata lebih dari sekedar kita ngobrol, tapi lebih dari itu dialah sebetulnya yang memperkenalkan, yang mendalami hubungan saya dengan anak-anak saya. Jadi sesuatu yang seperti hilang tapi dibalikin sama teman saya itu. Jadi di situ saya merasa dia pantas dipuji luar biasa. Tanpa itu barangkali ya saya tetap akan respect sama dia, tapi saya mungkin akan tidak begitu mudah ingat dengan anak-anak saya. Jadi di malam hari itu saya bisa nangis tersungguh-sungguh, jadi karena ingat anak saya gitu. Itulah bonusnya. Nah, itu luar biasanya sebuah terima kasih yang akhirnya ternyata diikuti dengan pujian yang luar biasa kepada seseorang atau siapapun lah ya yang berkaitan dengan itu. Ya mungkin ada cerita lain yang mirip-mirip seperti itu yang kamu alamin dalam kehidupan, Nino? Kalau juga ini juga baru juga. Itu kan tadi memang bersyukur banget ya dia dapat perhatian tuh sangat berterima kasih karena di satu sisi menganggap seorang ayah gitu kan, itu kan udah nggak ada sosok ayah, tiba-tiba ditelepon oleh seorang bapak itu sangat bersyukur. Nah kalau kemarin itu sempat ada sih kejadian, jadi di mana ada keributan kecil lah, sebenarnya sih kecil tapi fatal gitu. Fatal karena ini suatu hubungan. Nah ketika itu hubungan ini diselamatkan oleh seorang anak perempuan yang usianya masih 16 tahun. Jadi dari pihak kita yang dewasa diceramahi oleh anak perempuan, kebetulan anak perempuan saya diceramahi, saya tidak boleh begini ke pihak saya. Lalu ke pihak yang sebelumnya, iya, yang sedang kita bertikai lah ya, itu juga sama diceramahin jangan begini. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah kita jadi akur lagi, jauh lebih baik, mencoba untuk introspeksi diri karena saya jujur kita kan namanya manusia akan tidak luput dari kesalahan ya. Walaupun memang kita tahu maha sempurna itu memang hanya Allah punya, tapi kita memang tidak sempurna. Tapi gimana caranya untuk kita menutupi ketidaksempurnaannya kita dengan cara kalau saya pribadi dengan introspeksi diri dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang lah di sekitar kita. Jadi saya berterima kasih juga nih sama anak perempuan saya karena dia sudah melakukan penyelamatan dalam suatu pertikaian gitu. Di posisinya ya. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Mimi ada cerita yang mirip-mirip seperti itu? Kalau kita ngerasa berterima kasih, mungkin kan banyak dengan mungkin ada sosok yang kita hormatin atau apa ya Pak. Pasti kan kita juga ada teman-teman ini lingkungan kita mungkin dalam kerjaan atau apapun itu kita kehidupan sehari-hari. Nah kebetulan kalau sekarang kan saya dengan Mbak Nino ini kan kita bekerja bareng-bareng. Jadi ya saya berterima kasih juga dengan Mbak Nino yang membimbing saya dengan mungkin banyak kurangnya gitu kan, dengan yang setiap hari kasih masukan, kasih input lah pokoknya buat saya lebih baik lagi gitu. Dan terima kasih juga untuk atasan-atasan yang
mempercayakan untuk pekerjaan untuk saya, Pak Jo yang dengan baik hatinya menerima saya di sini juga pasti itu luar biasa sih Pak. Kadang kita Menurut sering saya. konflik, ya Mi ya. Iya, tapi ya pasti kalau udah berteman kita udah tahu karakter masing-masing. Konflik tuh pasti ada, manusiawi gitu. Iya. Mungkin sesuatu hal yang mungkin sepele aja kadang-kadang kita ada yang pendapatnya A, pendapatnya B, tapi kan karena kita udah tahu karakter masing-masing, pasti kan kita oh ya mungkin maksudnya begini, maksudnya begitu gitu. Jadi Jadi konfliknya ini lucu Pak kita kalau Mami. Misalnya ini aja. Jangan Mbak begini aja. Jadi itu lama banget akhir. Kalau Argumentasi ya. argumentasinya tuh lucu ya. Salah ini nanya, Mbak bagus nggak begini? Mas bagus nggak begini? Mas bagus nggak? Kita bilang bagusan yang ini. Tapi suka-suka saya bagusan yang punya saya pilih. Jadi kadang gitu. Kadang kalau dia nanya lagi, udah nggak usah dijawab. Paling sukanya dia doang. Gitu. Jadi konfliknya ya kadang untuk motivasi ada, saling ngingatin ada. Terus kalau Bapak sendiri gimana? Ya, kalau tadi kita di tahap awal kita ngobrolin tentang terima kasih yang kemudian sepertinya kalau kita perdalam lagi itu sebetulnya dibalik dari sebuah terima kasih itu ada rasa syukur dan juga pujian ya kepada seseorang ataupun ya teman lah dalam hal ini. Dan cerita kalian berdua tadi itu kan sebetulnya lebih ke persahabatan ya antara dua teman ya yang sepertinya terselip di dalamnya ada pujian di antara kalian itu yang makanya perbedaan pendapat pun ujung-ujungnya tidak berakhir dengan sebuah perpecahan, tapi sebetulnya karena kesadaran bahwa sebetulnya itu loh teman saya yang biasanya saya puji, tapi oke lah saya barangkali lagi beda. Bahkan makin Gitu ya. sayang gitu Pak. Iya. Jadi seperti keluarga gitu. Iya, tapi itulah mungkin model-model persahabatan yang ingin kita hidup menjalankan hidup itu dalam kondisi seperti itu. Jadi lingkungan itu terdiri dari orang-orang yang ujung-ujungnya adalah bersahabat gitu. Apalagi kalau kita sudah menyadari ujung-ujungnya itu sebenarnya teman yang suka saya puji ya. Karena persahabatan kita mungkin sehari-hari kita mungkin berargumentasi, tapi kalau kita sudah bersahabat, kita tahu ujung-ujungnya kita akan saling memuji sebetulnya ya kan. Itu posisinya kita yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi di luar dari itu memang juga harus kita sadarin nggak semua ya sifat kita bisa kita jadiin sebagai patokan hidup, karena dalam kehidupan kita sosial itu kita bertemu dengan banyak orang juga. Nah, dalam kehidupan kita, sosial kita, itu ada juga macam-macam tipe orang. Yang saya ingin ingatkan itu adalah, kalau bisa tentu saja kita sadarin di dalam kehidupan kita itu tidak semua orang konsepnya seperti kita, yang ujung-ujungnya memiliki pujian. Tapi ada yang karena terganggu oleh sebuah konsep hidup, lalu dia bisa melihat kita berbeda dengan mereka. Jadi ya gimana? Ini Pak, kan kalau aku sama Mimi kan ketemunya di Om Yago. Nah, Bapak tadi kan bercerita tentang Bapak Eri Ginanjar. Itu Bapak pertemuan dengan beliau itu seperti apa dari awalnya sampai Bapak tuh kayak merasa yang sangat berterima kasih, yang mana itu seperti apa? Aku pengen tahu juga biar di-sharing. Pak Eri Ginanjar itu kan seorang ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita kenalnya sebagai guru ya, karena dia itu adalah seorang motivator yang kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, motivator itu ya biasanya memberikan nasihat, contoh-contoh kehidupan. Beliau sangat banyak memberikan petunjuk-petunjuk hidup, dan beliau itu adalah seorang yang mungkin juga tinggal garis-garis tipis untuk membedakan antara Pak Eri Ginanjar dengan seorang kiai atau seorang guru besar gitu ya, atau namanya guru ngaji yang luar biasa, karena beliau patokan hidupnya dari Al-Quran dan sebagainya. Jadi dalam hal-hal seperti itu ya kalau saya merasanya sangat
menggantungkan ilmu-ilmu agama yang benar ya, melalui apa yang diajarkan ya, contoh-contoh kehidupan. Jadi melalui dia itu saya merasa saya menemukan banyak sekali jalan hidup yang jauh lebih baik. Mungkin boleh dikatakan semacam strategi kehidupan buat saya, petunjuk ya. Dan itu yang membuat saya sangat respect sama dia. Makanya saya merasa alangkah baiknya kalau banyak murid-murid bisa belajar juga dengan beliau gitu. Itu yang membuat saya kagum dengan beliau. Di luar dari itu ya, dia itu juga memberikan contoh-contoh yang luar biasa, seperti telepon saya waktu bulan puasa. Kan tidak ada yang menyangka gitu, dan dia tidak harus telepon saya di bulan puasa. Dia kan juga banyak muridnya, itu alumni ada 2 juta lebih, berapa juta gitu ya. Jadi banyak lah. Jadi nggak sampai ke situ. Tapi kepikirannya itu adalah karena kesederhanaannya itu membuat kita selalu tahu bahwa karakternya dia itu selalu menjadi seorang guru yang baik gitu, yang akan menjadi sahabat kita yang ujung-ujungnya akan memuji dia. Ya, walaupun saya ingin katakan dalam kehidupan kita kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang berseberangan dengan itu loh. Jadi harus kita sadari juga. Nah, kita sadari dan kita tahu kalau ada ya kita jangan terjebak ke dalam kelompok yang seperti itu. Ya, saya memberikan contoh misalnya ada orang seperti Pak Ari Ginanjar tadi, itu kita memuji dia karena dia luar biasa baik, ya. Tapi jangan kaget kalau di antara orang-orang yang berinteraksi dengan kita suatu waktu yang ternyata bukan sahabatnya Pak Ari Ginanjar, ya, dia mungkin punya pendapatnya masing-masing terhadap Pak Ari Ginanjar. Nah, ketika dia punya pendapatnya, barangkali berseberangan dengan apa yang kita sudah melihat. Pak Ari itu guru, Pak Ari itu adalah iman yang selalu memberikan contoh. Ya, begitu dia merasa Pak Ari itu bukan guru, Pak Ari itu bukan yang patut kita hormati, maka omongannya itu bisa berseberangan. Ya, nah kita kan hidup sebagai manusia yang berinteraksi dengan manusia lain. Kalau kita punya kecerdasan emosionalnya baik, maka kita akan positive thinking ya terhadap siapapun. Pak Ari kita lihat baik, musuhnya pun kita harusnya bisa melihat, kita melihatnya juga baik karena kita positive thinking. Tapi kalau di antara kita ada yang negative thinking, maka dia mungkin bisa mempengaruhi kita terhadap positive thinking yang lain. Nah, itulah yang saya ingin mengingatkan, bahwa kalau ada di antara kita orang lain yang berseberangan dengan pendapat kita, jangan membuat kita merasa harus melawan. Kita harus tetap positive thinking. Karena kalau saja kita terbawa oleh orang-orang itu yang menganggap ini sebetulnya tidak pantas dan sebagainya, kita akan terbawa dalam ketidakpantasan itu, jadi negatif. Jadi hidup kita itu alhamdulillah sudah bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang kita sama-sama hargai, positive thinking. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang negative thinking, jangan terbawa gitu. Kembalilah kepada hati nurani kita yang positive thinking. Biarin aja kalau orangnya mungkin ada yang seperti itu. Ada, Pak. Itu ada contoh kan? Enggak, karena emang benar sih, kita nggak bisa kontrol orang lain mau mikir apa tentang diri kita gitu. Maksudnya, dan pendapat dia juga kan pasti setiap kita pasti berbeda-beda. Mungkin Mbak Dinu suka A, saya suka B gitu. Tapi kan ya balik lagi ke diri kita. Kita mau terima negative thinking itu atau ya udah terserah kamu mau mikir saya apa. Betul. Yang penting ya saya jalanin yang terbaik yang bisa kita berikan. Bagus kalau bisa begini, tapi omongannya itu nggak tahan. Iya, betul. Tapi Mimi itu tuh orang yang positif banget ya. Jadi kadang kalau misalnya positive thinking banget gitu. Kalau misalnya saya nih lagi ada, kayaknya ini deh, begini deh. Kok yang ini gitu sih? Nah, udah Mbak, ini aja, ini. Pasti dia selalu kayak memberikan kita tuh energi positif. Jadi seakan-akan kita, bener juga ya. Jadi untuk yang tadinya kita berpikiran negatif, dia kayak ngasih
saya tuh energi positif ya, buat saya tuh oh bener juga ya. Itu saya belajar juga sih dari Mimi gitu. Karena capek mikirnya dia. Karena Iya. capek. Bapak pernah nggak maksudnya ada orang selentingan misalnya maaf ya Pak mungkin nggak suka gitu sama Bapak atau gimana, terus Pasti Bapak dong. dikenain yang kayak kata-kata misalnya Bapak kan ada ini juga nih kayak mungkin sosial media atau apa di situ ada nggak Pak sosial komen-komen media yang tuh. kurang menyenangkan gitu buat Bapak, pernah nggak sih Pak? Iya, jadi apa yang saya selalu mengingatkan itu adalah itu yang kalau kita sederhanakan adalah bisa kita identify dengan istilah ego. Ya, kalau ego kita terlalu kita anggap nomor satu, maka kita sulit tuh menghadapi serangan-serangan seperti itu. Jadi apa ya? Pride-nya kita kalau terserang kita merasa harus lawan gitu. Jadi di dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan itu adalah rendah hati. Ya, kalau kita masih merasa oh dia mobilnya 3, gue harus 5 dong, mungkin ya, kayak begitu pride-nya makin tinggi. Kan Bapak nih misalnya nih pas baca di sosmed gitu, kok nih ada komen yang misalnya nggak enak gitu. Perasaan Bapak pertama kali pas baca itu gimana reaksi Bapak? Kaget atau terus langsung pengen yang gimana? Kan kalau kita pasti ini gimana nih gitu. Ada begini, kalau aku kan gitu mungkin Bibi juga udah panik gitu. Kalau Bapak bagaimana tuh? Ya kalau ego kita ya tadi itu kecerdasan emosional itu di situ, egonya bisa kita atur apa tidak. Kalau kita cerdas emosi maka egonya kita kalahkan. Ya, bahwa kalau dia bilang kita punya ego dijelek-jelekin, maka kita akan bilang sama dia, enggak kok, gitu kan. Ini kan cuma pendapat kamu kok, gitu ya. Jadi egonya kita buat sebagai apa? Bukan sesuatu yang harus kita samakan. Jadi dengan rendah hati lah, nggak apa-apa kok, gitu ya. Jadi kalau kondisi kita selalu kita bisa menekan ego kita, maka kita bisa menang. Ya, orang yang menang itu biasanya karena egonya dia kalahkan, ya, dia rendah hati. Jadi kalau dia rendah hati, dia tidak sakit hati. Nah, atau dengan kata lain, sebetulnya yang kita hadapi itu adalah kesombongan. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan gini Pak, kan mungkin kita bisa menghadapi haters dengan rendah hati apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita dipuji, itu gimana Pak? Kita untuk terima apa yang harus kita lakukan gitu. Misalkan orang lain banyak memuji kita, sebaiknya tuh kita gimana? Ya kita tahu teorinya di situ sebetulnya adalah kalau kita harus siap-siap mental, ya, kecerdasan emosional itu termasuk di situ. Kalau kamu banyak menghadapi musibah, seharusnya kamu jangan sedih, jangan patah hati, bersyukurlah barangkali. Karena yang kamu hadapi itu adalah ujian. Jadi kalau kita menghadapi musibah dalam tanda kutip, itu kita bersyukur karena yang kita reaksinya itu adalah menghadapi hal yang jelek itu. Misalnya sabar, misalnya berdoa. Itu adalah jawaban terhadap sebuah musibah. Ya, tapi kalau kita menghadapi sebuah pujian, ya hati-hati gitu. Jadi kalau yang satu ini kita justru introspeksi, yang satunya lagi kita harus lebih mawas diri. Jadi kalau kita dipuji, kita hati-hati sehingga kita bisa menahan ego kita. Tapi kalau kita mendapat musibah, maka kita harus bisa bertahan terhadap musibah itu kan. Biasanya itu dengan sabar, dengan berdoa. Jadi kembali lagi menghadapi kesombongan ya. Jadi kalau kita kita tahu bahwa yang kita hadapi itu adalah sebuah kesombongan, maka yang kita lakukan itu kita akan menerima itu sebagai sebuah ujian seperti tadi itu. Jadi kalau kamu dikasih ujian, maka kamu akan
belajar barangkali ya, dengan lebih hati-hati kamu akan review segala macam apa yang kamu harus hadapi dalam kehidupan ini. Jadi lebih hati-hati. Sementara kalau kamu menghadap pujian, jangan terbawa sehingga kamu lupa daratan. Iya, manusia ya. Manusiawi ya. Naik taunya jatuh. Kalau diuji, ya harus mawas diri. Tapi kalau dikasih hadiah, kita juga harus hati-hati. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Kalau kita tidak terlaluan, maka kita bisa menjaga, jangan sampai kita euforia berlebihan ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih melihatnya begitu. Mungkin kalian juga bisa punya pengalaman masing-masing dalam kehidupan. Kadang kan kita kalau misalkan ada orang memuji sesuatu gitu, misalkan, aduh Mbak Mimi kok baik banget sih melakukan ini apa gitu, misalkan contoh sesuatu hal yang kita lakuin, padahal kita ngerasa perasaan biasa aja ya, saya nggak melakukan apa-apa. Misalkan contoh kayak ngasih air minum, misalkan contohnya ke ya tukang sapu di jalan misalkan, mungkin kan orang lain yang melihat tuh kan, ih gila dia baik banget ya, dia bisa ngasih air minum ini. Padahal kan mungkin yang kita lakukan nih, kita sadarnya perasaan cuma air aja, apa yang harus dipuji apa gitu harus loh. spesial gitu ya. Apa yang spesial dengan ngasih ini? Kadang kan kita nggak sadar hal seperti itu gitu. Kalau aku sih pokoknya aku bersyukur deh bisa ketemu Bapak, ketemu Mimi, karena banyak pelajaran juga ya yang ini. Tapi untuk soal kayak omongan negatif, aku tuh belajar dari Mimi dari segi gimana caranya kita memikirkan secara positif supaya nggak gondok gitu, nggak nyesek gitu katanya. Ini sih kadang walaupun Nino lebih tua dari Mimi kan, tetap aja namanya ada saran yang baik, kenapa nggak kita ambil? Yang jelek ditinggalkan, yang baik kita ambil. Kalau Nino sih sekarang mempelajari seperti itu, lalu mencoba untuk introspeksi diri Pak, karena kan sometimes Nino ngomong nggak sengaja tiba-tiba nyakitin hati orang kan, itu juga kita kan nggak tahu ya itu nyakitin hati orang atau enggak. Jadi lebih ya sebenarnya kata Bapak, mawas diri ya, tetap introspeksi diri juga ke diri kita juga dan selalu mawas diri. Iya, jadi mungkin karena waktu tidak terlalu banyak lagi, pada intinya mungkin kesimpulan dari obrolan kita hari ini, walaupun di ujungnya kita sadarin ada pujian ya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tapi supaya kita lebih mudah menghadapi pujian ataupun sebuah negatif ini ya, opini gitu ya, yang mudah buat kita hadapi, baik itu berita buruk maupun berita baik, kita harus banyak belajar untuk bersyukur. Jadi ketika kita berterima kasih, kita bisa lebih mudah kita bersyukur gitu kan. Tapi ketika kita udah bersyukur, kalaupun kita tidak memberi pujian, bersyukurnya itu membuat kita sudah bisa sampai pada kesimpulan yang positif gitu. Jadi kalau kita tidak memuji pun, bersyukurnya kita itu sudah akan membuat orang itu puas kepada kita. Daripada kita memuji-muji, itu jadi lupa bersyukur. Mudah-mudahan itu sih membuat kita lebih positif ya, dengan cerdas emosi kita mudah kita gunakan untuk berteman kalau kita pandai bersyukur. Tapi kalau kita mungkin banyak muji orang, itu kita disukain tapi itu juga bisa dimusuhin gitu. Ya. Pikirnya, kamu cuma di depan aja muji-muji gitu. Ya kan? Kalau bersyukur itu udah bisa stop di situ. Ya, tidak berlebihan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita malah mungkin harus memikirkan memuji-muji, nanti dikiranya menjilat gitu ya. Oke? Lucu ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih untuk waktunya hari ini ngobrol-ngobrol, udah banyak pelajaran, banyak cerita Bapak yang bisa kita
mungkin bisa kita lakuin nanti sehari-hari kan. Iya, iya mudah-mudahan itu menjadi apa ya, semacam budi berkati ya kita ya, insya Allah. Baik, demikian dari kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi anytime di waktu yang lain.